Oke guys, welcome to my channel ya di konten eFootball. Jadi hari ini gue bakal bahas formasi teman-teman ya. Formasi 4-2-2-2 ya, dengan tim playstyle-nya itu quick counter teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa gue pengen bahas formasi ini karena menurut gue ini salah satu rekomendasi formasi bagi teman-teman yang playstyle-nya quick counter gitu. Jadi pertahanan dan juga penyerangannya itu seimbang gitu. Nah, di sini teman-teman, komposisinya itu ada CF-nya 2 ya. Kemudian AMF-nya ada 2, kemudian ada DMF-nya 2, sama sisanya itu back ya. Ada 2 back sayap dan juga back bertahan serta 1 kiper tentunya ya. Nah, kita bahas playstyle-nya aja teman-teman ya. Playernya sih bebas ya teman-teman. Yang penting kita playstyle-nya aja gitu. Nanti playernya menyesuaikan dengan tim teman-teman. Nah, jadi di sini untuk CF-nya yang pertama kita pakai Mbappe ya, dengan playing style-nya itu advanced striker teman-teman ya. Nah, kenapa gue pakai advanced striker? Karena advanced striker ini dia fungsinya untuk mengejar bola teman-teman ya. Jadi ketika nanti bolanya itu disuplai ya, di build up dari belakang, nanti si CF ini fungsinya buat overlap lari gitu ke depan untuk mengejar bola gitu ya, supaya bisa menciptakan gol. Nah, kemudian di sini ada Neymar teman-teman ya. Kalau Neymar ini dia pakai tipenya itu di flying forward. Jadi playstyle di flying forward itu dia bakal menyesuaikan teman-teman ya. Dan cenderung dia bakal menjadi pemantul ya, mundur ke belakang ataupun bisa ke depan juga. Nah, pemantulnya ini dia nanti bisa 1-2 sama Mbappe teman-teman ya, atau 1-2 dengan si AMF-nya, bisa ke Griezmann atau ke si Messi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk AMF-nya ada 2 playstyle ya. Yang pertama untuk Messi dulu. Messi ini dia creative playmaker teman-teman ya. Nah, creative playmaker ini dia fungsinya untuk memberikan peluang-peluang cantik gitu ya. Dan juga teman-teman bisa overlap gitu ya. Jadi dia bisa ngejar bola juga. Cuman tidak seagresif dengan AMF yang satu ini teman-teman ya. Nah, untuk si Griezmann dia itu tipenya hold player teman-teman ya. Jadi untuk AMF ini dia fungsinya untuk membantu penyerangan ya, ataupun dia mengejar bola yang ada di titik kosong gitu. Ya, nanti dia bisa langsung direct pass misalnya nih dari si Beckham dia ngoper ke Griezmann ya. Nah, nanti si Griezmann ini bakal ngejar bola yang dari operan si Beckham, atau dari Messi juga bisa teman-teman ya. Atau 1-2 sama CF-nya juga bisa, dia langsung lari ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada DMF. DMF-nya kita pakai Beckham teman-teman ya. Nah, Beckham ini dia tipenya orkestrator, jadi dia sebagai pengatur tempo serangan ya. Bisa langsung umpan direct ke depan teman-teman ya. Ataupun dia bisa juga stay di sini karena dia DMF teman-teman ya. Nah, ini fungsinya buat pengatur tempo dan juga bertahan gitu ya. Nah, kemudian ada DMF satu lagi, dia fokusnya untuk bertahan, yakni Anchorman teman-teman ya. Kalau Anchorman ini dia fungsinya untuk stay di sini ya, jangkar gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa bahas individu instruksi ya, atau individual instruction, instruksi individu, nanti kita bahas ya. Oke, lanjutnya di sini, nah LB sama RB-nya kita pakai tipe yang bertahan teman-teman ya, atau defensive fullback ya. Baik dari Aaron Wan-Bissaka sama Costa Curta. Nah, nanti dia fungsinya agar tidak terlalu overlap ke depan, jadi dia di belakang aja gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada Beckenbauer sama Tony Adams ya. Kalau Beckenbauer di sini dia tipenya build up ya. Sama satu lagi Tony Adams, dia tipenya The Destroyer teman-teman ya. Nah, kenapa gue kombinasi 2 CB ini dengan playstyle yang berbeda? Karena The Destroyer ini dia bisa memotong bola teman-teman ya. Jadi misalnya nih ada Mbappe di sini atau CF musuh ya. Nah, nanti dia langsung ngerusak gitu aliran dari bolanya, ataupun langsung nge-tackle pemainnya gitu, supaya bolanya bisa langsung dioper ke depan gitu, atau ke tim kita gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk kipernya bebas saja ya teman-teman ya. Boleh attacking goalkeeper ataupun defensive goalkeeper, terserah teman-teman. Nah, untuk penggantinya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan aja untuk playstyle-nya dan juga playernya gitu. Oke, untuk individual instruction-nya di sini kayak kemarin teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa nonton video yang kemarin dulu, baru nanti kita memahami formasi ini gitu ya, individual instruksi dari formasi ini. Nah,
Yang pertama ini untuk offense-nya itu ada anchoring teman-teman ya. Dia jangkar, kemudian untuk yang kedua di bagian back sayapnya itu salah satunya kita kasih defensif ya, baik DLB maupun DRB itu bebas terserah teman-teman ya. Nah, kemarin gue lupa ngasih tahu ya, untuk defense-nya itu kita bisa pakai tag marking teman-teman ya. Jadi kita nge-marking CF musuh ya. Untuk defense 1 sama defense 2, kalau misalnya CF-nya ada 2 musuhnya kita marking ya, dua-duanya. Tapi kalau misalnya cuma satu, yang di defense 2 ini kita kasih counter target aja, misalnya ke Mbappe ya, ataupun ke Neymar, itu bebas teman-teman ya. Tapi gue saranin counter targetnya itu ke CF yang memang teman-teman butuhin di babak kedua gitu ya, supaya dia nanti staminanya tetap awet gitu. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Kita coba main di divisi 2 gitu dengan formasi ini. Entah hasilnya menang, kalah ataupun seri, ya tetap kita upload teman-teman ya. Gitu, karena ini adalah bagian dari permainan ya. Tidak bisa menang mulu atau tidak bisa selalu kalah atau tidak bisa selalu seri gitu ya. Waduh, musuhnya sangat demotivasi nih. Lagi demotivasi teman-teman ya. Kalah terus gue nih. Aduh, apa-apa teman-teman ya. Kadang memang kita itu hidup nggak selalu termotivasi ya, kadang demotivasi juga gitu. Jadi mungkin dari kalimat ini mudah-mudahan bawa keberuntungan teman-teman ya untuk musuhnya, mudah-mudahan bisa mengalahkan kita ataupun kita bisa mengalah musuhnya gitu. Oke, ini kan musuhnya ada 2 CF teman-teman ya, berarti kita marking dua-duanya nih. Nah ingat teman-teman ya, kalau nanti musuhnya ganti CF ya, misalnya tadi kan dari Salah ganti ke Stoichkov, maka kita harus marking lagi teman-teman ya, supaya dia konsisten. Kalau cuma satu yang di marking, nanti yang satunya lagi lepas gitu ya, karena CB kita itu atau pemain bertahan kita berfokus ke salah satu CF-nya gitu. Jadi harus konsisten, harus 2 gitu ya. Kecuali misalnya CF-nya cuma 1 di depan, nah itu gak jadi masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba teman-teman ya. Oke, dia overlap teman-teman ya. Nah, itu kalau kayak Davis tadi, dia tipenya offensive fullback teman-teman ya. Jadi dia langsung overlap ke depan gitu. Nah, kalau beda kan sama back kita gitu ya. Back kita ini kan dia defensive fullback gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia fungsinya dari anchoring teman-teman ya. Gitu. Jadi dia cenderung lebih bertahan ya. Dan juga tidak meninggalkan posisinya gitu. Oke, ini sorry ya kalau suaranya agak pelan karena earphone gua mati satu ya gitu ya. Jadi ya cuman sebelah kiri doang. Oke, kita lihat ya, mulai dari Neymar nih. Waduh, ternyata masih belum ya teman-teman ya. Oke, Aaron Wan-Bissaka kita mundurin dulu. Nah, oke, nice banget ya teman-teman ya. Nah, oke, hati-hati teman-teman ya. Kalau misalnya dirasa berbahaya, kita buang aja. Nah, kita lihat build up penyerangan ya teman-teman ya. Jadi bolanya itu mengalir ke 4 sisi teman-teman ya. Ada dari sisi AMF, ada juga dari sisi CF teman-teman ya. Gitu. Ya sabar dulu nih. Nah, kita lihat dia cukup solid teman-teman ya pertahanannya ya. Gitu, asal tidak melakukan kesalahan aja nih teman-teman, kita bisa menang ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini bisa 1-2 nih sama Mbappe tuh. Nah, ini fungsinya whole player teman-teman ya. Jadi dia sangat-sangat kenceng gitu ya untuk overlap, enak gitu.
Kalau untuk umpan-umpan sebenarnya enakan Creative Playmaker teman-teman ya. Si Messi ini dia enak untuk umpan-umpan cantik gitu. Kalau apa? Kalau Hall Player ini dia fungsinya buat yaitu 1-2 ngejar bola kosong kan di ruang kosong gitu. Nah, ini misalnya nih kan Beckenbauer overlap ya ke depan ya. Gitu. Nah, nanti ada yang gantiin teman-teman. Yang gantiin siapa? Yang gantiin itu si Tchouaméni, karena Tchouaméni ini dia playstyle-nya kan anchorman gitu ya. Sama kita udah kasih individual instruction gitu. Oke. Nah, kita masih belum gol teman-teman ya. Oke, kita coba ini aja dulu ya. Kita coba apa namanya? Cari pola penyerangan supaya bisa membongkar pertahanan musuh teman-teman ya. Kita coba dulu. Oke, sabar dulu, ini salah oper ya kita ya. Oke, jangan sampai melakukan kesalahan teman-teman ya. Oke, sepertinya ruang serang kita ditutup teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman ya. Build up dari formasi ini tuh dia bisa apa namanya? Gak fokus ke 2 CF gitu ya. Jadi bisa ganti-gantian bolanya gitu. Oke, kita melakukan kesalahan teman-teman ya. Karena terlalu overlap backnya. Nah, ini teman-teman ya, ini kesalahan yang harusnya tidak dilakukan gitu ya, karena berbahaya. Oke. Oke, kita ini dulu ya teman-teman ya. Coba fokus dulu. Wah, dia nendang kemana itu teman-teman ya? Oke, kita mulai ganti pemain dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat untuk CB-nya dia kan apa namanya udah pada lemah teman-teman ya. Jadi kita ganti dulu. Nah, untuk penyerangnya kita ganti, di sini ada De Bruyne sama ada Bellingham ya. Nah, ini ya enaknya formasi 4 apa 4-2-2-2 ya. Jadi dia penyerang itu bisa kombinasi teman-teman ya.
Wah, gak apa-apa teman-teman ya. Kita berhasil golin satu ya. Yang penting teman-teman lihat dari pola penyerangannya dan juga pola bertahannya gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita belum beruntung teman-teman ya. Nggak apa-apa karena ini bagian dari permainan gitu ya. Bisa kalah, bisa menang gitu. Oke, teman-teman. Jadi itulah formasi 4-2-2-2 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh diambil apa namanya pola penyerangan atau pola pertahanannya aja gitu ya, dan juga komposisi playernya gitu, supaya nanti teman-teman bisa eksperimen atau mencoba gitu ya di tim masing-masing gitu. Oke, sekian dari konten kita kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman suka boleh di like ya. Kalau teman-teman ada yang mau didiskusin atau diobrolin boleh di komen, dan juga kalau misalnya teman-teman tertarik dengan channel ini boleh di subscribe gitu ya. Oke, sampai bertemu di next video. See you, goodbye guys.